wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Margareta dengan NIM 230405063. Hai semuanya, perkenalkan aku Linda Mulai dengan NIM 2313. Dan aku Fiadelia Nestorus dengan 3040941. Selamat menyaksikan. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai proses industri kimia anorganik yaitu polimer. Nah, di mana salah satu yang kita ketahui itu salah satu jenis polimer itu adalah polistirena. Nah, jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai polistirena, ada bagusnya kita kayak tahulah apa itu polistirena dan dia itu termasuk turunan apa. Nah, jadi polistirena atau polyvinyl benzene ini dia itu adalah salah satu jenis polimer termoplastik sintetis yang mempunyai rumus kimia C6H5CH2N. Nah, atau bisa juga kita bilang C8H8. Nah, polimer ini disintesis melalui polimerisasi adisi dari stirena monomer yang merupakan sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Nah, kalian tahu nggak sih guys sejarah polistirena itu gimana? Apa tuh? Nggak tahu ya. Jadi polistirena itu pertama kali diperkenalkan oleh Ostro Milesevsky dari Nyagetak Chemical Company pada tahun 1925. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, IC Farben Industry itu juga mengembangkan polistirena yang berhasil dikembangkan di Eropa. Dan juga polistirena ini merupakan polimer yang berbentuk padat, tahan terhadap benturan dan berfungsi baik sebagai isolator atau bahan pelapis pada kawat atau kabel, resin, peralatan rumah tangga. Seperti kan banyak tuh peralatan rumah tangga yang dari plastik seperti keranjang, gelas, ya betul gelas, piring. Terus anak-anak. Benar. Terus polistirena ini juga dia tahan terhadap asam-asam organik, bahan alkali dan alkohol. Nah, selain itu kelebihannya ini polistirena ini sangat mudah diwarnai, dibentuk dan dicetak sehingga dapat diolah menjadi bentuk lembaran plat, batang, busa kaku dan lain-lainnya. Jadi dia ini bisa kita modif sesuai kemauan kita di industri. Nah, untuk menambah kekuatannya terhadap benturan serta ketahanannya terhadap panas, polistirena ini dapat dicampur dengan karet atau glass fiber. Jadi dia ini nanti menjadi polimer yang sudah dicampur dengan karet atau glass fiber. Nah, selanjutnya itu mungkin kita bahas mengenai polistirena yang pertama kali dikomersialkan mungkin ya. Jadi, produk polistirena yang pertama kali diproduksi dan dikomersialkan itu adalah homopolimer stirena yang juga dikenal sebagai polistirena kristal. Nah, di mana polistirena kristal ini juga dikenal sebagai GPP atau General Purpose Polystyrene yang lebih tahan panas daripada produk termoplastik yang lainnya. Kembangannya ini juga tak kalah penting karena dia ini merupakan salah satu jenis termoplastik yang terbarukan juga. Selanjutnya ada EP atau Expandable Polystyrene yang merupakan produk polistirena dengan modifikasi karet atau High Impact Polystyrene. Nah, produk HIP ini yaitu bersifat tidak tembus cahaya, lebih keras dan lebih mudah dalam pembuatannya dibandingkan produk termoplastik lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas apa nih guys kira-kira? Kan tadi itu udah ada sejarahnya, terus juga tadi kegunaannya. Kira-kira apa lagi? Kalian tahu nggak ininya, sifat kimia, sifat fisika? Aku jujur nggak tahu sih Kak. Belum tahu ya? Kamu tahu? Tahu sih, soalnya aku juga udah pernah baca-baca kan sebelumnya. Jadi, oke. Jadi bahan baku pembuatan polistirena itu kan seperti yang kita tahu itu dari stirena, yang mana itu monomer. Nah, jadi sifat fisika stirena yang aku dapatkan dari FSDS atau material Sheffield datasheet, iya benar. Rumus kimia stirena itu C8H8. Terus berat molekulnya itu 104,149 gram per mol. Dia itu berbentuk cair bening dan tak berwarna. Nah, untuk baunya itu dia itu tajam mirip bensin atau lem. Terus titik didihnya itu pada tekanan 760 mmHg itu 145,14 derajat Celcius dengan titik buku min 30,628 derajat Celcius. Nah, selanjutnya tekanan kritisnya itu pada 39,5 atm, densitasnya 0,909 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius, dan dia ini tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik seperti etanol, eter ataupun benzena. Kemudian suhu kritisnya itu 374,4 derajat Celcius pada suhu 706 derajat Fahrenheit,
dan volume kritisnya itu 0,369 liter per mol, indeks biasanya 1,546 dan titik nyalanya 31 derajat Celcius pada keadaan tertutup. Nah, itu kan sifat fisikanya tuh. Untuk sifat kimianya sendiri, dia ini bersifat reaktif, di mana dia ini sangat reaktif terhadap polimerisasi radikal bebas dan kataionik. Kemudian gugus fungsionalnya ini dia mengandung gugus vinil yang aktif untuk reaksi polimerisasi. Kemudian dia ini juga mempunyai cincin benzena yang menyebabkan terjadinya kestabilan resonansi. Selanjutnya dia juga mudah teroksidasi, di mana dia dapat terdegradasi oleh oksigen menghasilkan peroksida. Selanjutnya dia ini bersifat karsinogenik, di mana seperti kita ketahui kita sering di lab karsinogenik artinya kan menyebabkan kanker kan. Terus reaksi utamanya ini adalah polimerisasi adisi, yaitu membentuk panjang rantai polistirena. Nah, untuk produknya kan tadi itu bahan stirena, kalau produknya itu kan polistirena. Itu sifat fisikanya, rumus kimianya itu C8H8N, berat molekulnya 239.993,22 kg per kilogram mol. Bentuk fisiknya itu padat dan transparan. Kemudian warnanya ini tidak berwarna, namun dapat kita sesuaikan warnanya sesuai dengan kita. Terus densitasnya ini 1060 kg per meter kubik. Titik lelehnya kurang lebih 100 derajat Celcius. Titik lunak pada interval 90 sampai 100 derajat Celcius. Dan dia ini juga sama seperti stirena tadi, dia tidak larut dalam air, namun dia larut dalam pelarut aromatik seperti toluena. Dan juga derajat polimerisasinya 2302, spesifik gravitinya 1,05, indeks biasa 1,59, dan dia ini ketahanan panasnya rendah, di mana dia akan melunak pada suhu besar dari 100 derajat Celcius. Kemudian sifat mekaniknya ini rapuh dan mudah pecah, dan sifat isolasinya ini isolator yang baik dan penahan panas yang baik. Nah, untuk sifat kimianya sendiri, dia itu stabilitas kimianya itu bagus, dimana dia ini stabil terhadap asam dan basa encer. Kemudian dia tidak tahan pelarut organik seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu dia tidak tahan toluena dan klorofon dan lain-lainnya. Kemudian dia tidak dapat terdegradasi secara biologis atau secara umumnya dia itu tidak dapat terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Kemudian dia ini tahan terhadap kelembaban, dia tidak menyerap air. Kemudian dia mudah terbakar dan menghasilkan asap yang hitam, hidrofobik atau tidak menyerap air, dan dia juga bersifat inert atau tidak bereaksi dengan kebanyakan substrat, dan dia fleksibel serta mudah dibentuk karena kekuatan van der Waals yang kuat yang ada antara hidrokarbon yang panjang. Kemudian dia pada oksidasi sempurna hanya menghasilkan karbon dioksida dan air, dan dia ini perubahan ikatan atom karbon ke ikatan tunggal itu kurang reaktif. Nah, dari aku sih itu sih guys sifat fisika dan kimia dari bahan baku dan produknya. Kalau kalian ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Oh, boleh sih, karena kan kalau di pabrik kita perlu lihat termodinamikanya kan ya, Mbak. Gimana? Jadi di sini tuh kayak bahas dari sisi perubahan dari dalamnya. Oh. Nah, kan kita tahu kita ada penata entropi sama entropinya. Nah, kalau nanti kita dapat energi bebasnya, kita dapat energi bebasnya, kita dapat dengan nilai sekitar 60 lah. Oh. Terus Itu dia nilainya dapat dari mana? karena itu rumusnya itu kan delta G sama dengan kita ya. Oke. Nah, delta G sama dengan delta entropi dikurang suhu kali delta entropinya. Nah, dapatlah mungkin 60 kilojoule. Itu delta Gibbsnya. Selanjutnya itu kita cari nilai-nilainya, keseimbangannya itu dengan rumus delta Gibbs juga. Rumusnya itu min RT dikali dengan K. Dapatlah nanti nilai kosnya itu sekitar 4,952 kali 10 ke 8. Nah, kan kita dapat nilai K itu sangat-sangat besar. Jadi bisa disimpulkan kalau reaksi dari si polisterena ini irreversible. Oh, berarti tidak dapat kembali lagi ya. Terus juga kita dapat nilai Gibbs kan. Nilai Gibbs kan sangat-sangat kecil tadi. 60 gitu kan, nggak sampai 1 gitu kan. Itu ada penyebabnya nggak? Itu Nilai Gibbsnya kecil. iya, jadi reaksi itu bersifat spontan dia. Oh, berarti kalau dia min spontan ya. Nah, terus kita masuk ke apa lagi ya? Ninja termodinamika. Ya, kinetika boleh lah ya. Kalau di polisternya 3 tahap. Pertama itu ada tahap inisiasi, di mana itu menentukan radikal bebas dari inisiator. Lalu yang kedua itu ada propagasi, di mana pertumbuhan rantai polimer dengan penambahan unit monomer. Dan yang ketiga itu ada terminasi, di mana 2 radikal aktif bergabung membentuk polimernya. Nah, jadi kesimpulan untuk kinetika ini laju polimerisasi tergantung pada akar konsentrasi inisiator dan linear pada monomer. Dan yang kedua itu pemilihan dan jumlah inisiator sangat berpengaruh pada kecepatan reaksi.
selanjutnya lagi ya Mbak? Nanti tinjau termodinamika udah, kinetika udah, apa ya? Oh iya. Mau bahas gunaan Mbak? Boleh, karena kan banyak pasti ada gunanya. Tadi salah satu juga kan ada sedikit. Iya. Coba dong bisa jelaskin Atau ada yang lebih spesifik. Iya. Kalau di Lebih mendalam ya. oke. Kalau misalnya di mungkin elektronik lah ya, nah di apa itu ada itu juga, ada boosternya juga. Dimana kayak casing TV gitu, casing HP juga. Oh, jadi kan TV yang layar hitam yang pinggir-pinggir hitam ya. Oh, Nah, dia terbuat dari plastik juga Iya, kan. di selatan listrik itu juga ada boosternya. Terus bahan-bahan konstruksi itu juga ada. Terus industri otomotif juga bisa ada boosternya juga. Contohnya kayak di dashboard. Oh, jadi langsung mobil dari polistirena. Kan booster itu berapa lah manfaatnya di misalnya kita sedang. Ya, di kita tanpa kita sadar sih ya. Iya. Terus di Indonesia pun ada juga loh perusahaan yang produksi ini. Oh iya. Salah satu itu ada PT Chandra Asia Petrochemical. Oh, itu dia gimana produksi? Itu di Cilegon, di Banten. Oh, jauh juga ya. Iya. Iya. Itu yang terbesar di Indonesia sih. Kalau itu dia produksi polistirena aja atau dia Dia ada yang tadi dia bilang yang kita sediakan Oh. pet polistirena. Oh, itu. Dia juga produksi itu. Oke, oke. Kalau itu sih, kalau beli makanan kita. Oh, kalau Linda kira-kira yang pikiran gitu tentang polistirena apa? Polistirena tadi udah disebutkan. Dia macam-macam tentang penggunaannya, sifat-sifatnya, terus apalagi tadi banyak lah kebutuhannya, Aku termodinamikanya. tahu, kan tadi kita udah bahas kinetika nih, udah bahas termodinamikanya. Kan kita nggak tahu nih proses pembentukannya gimana, gitu kan? Kalian penasaran nggak sama Penasaran sih. Nah, sebetulnya proses dari si polimerisasi ini untuk pembentukan si bahan kita ini itu ada 4 macam. Oke. Nah, itu ada proses masak, ada suspensi, terus ada emulsi, dan ada solusi. Nah, kalian penasaran nggak dari beberapa yang udah aku sebutin? Penasaran sih, karena iya agak Tahu kan? ada yang agak asing Baru gitu, gitu, baru ya dengar. Kalian pasti bahasanya. pernah dengar kan? Iya. Nah, dan itu aku kasih tahu ya. Nah, untuk polimerisasi massal itu dia dari stirena murni dan inisiatornya itu yang menghasilkan yang kita jelaskan tadi yaitu polistirena. Nah, kelebihannya itu cocok untuk menghasilkan polistirena dengan kejernihan yang tinggi, terus ada proses sederhana tetapi sensitif terhadap panas. Dan itu bisa dibilang itu sangat eksotermis. Oh, eksotermis berarti menghasilkan panas ya? Iya. Yang ketiga itu kontrol suhunya mudah, terus ada tidak perlu pelarutnya dalam proses itu. Nah, tentunya ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu dia sangat eksotermis. Jadi kalau yang sangat itu tidak baik. juga. Ya. Terus ada viskositasnya juga tinggi. Nah, setelah itu ada suspensi. Nah, suspensi ini dia stirena juga, tapi dia disisihkan dalam air dengan menggunakan suspensi atau suspending. Nah, dia juga ada kelebihannya, dan kelebihannya itu reaksinya berlangsung dalam tetesan kecil atau dia menghasilkan panas mudahnya dikendalikan. Jadi dia ini panasnya mudah gitu untuk dikendalikan dalam si suspensi ini. Nah, lalu selanjutnya itu kelebihannya ada menghasilkan butiran. Nah, jadi si polistirena ini dia berbutiran juga. Nah, pasti ada kekurangannya juga kan. Dan setiap proses itu yaitu dia perlu dilakukannya pencucian dalam proses pengeringan, dan prosesnya ini terjadi dibilang kompleks. Nah, yang kompleksnya Pencucian itu itu supaya apa tuh pencucian? mungkin karena pencucian terlalu berlebihan itu juga tidak baik untuk menghasilkan bahannya itu. Selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada polimerisasi tentang emulsi tentunya. Nah, emulsi ini dia menggunakan air, stirena, dan ada surfaktan dan inisiator larut air. Nah, dia juga mempunyai kelebihannya, yaitu dia dihasilkan intens polymernya, biasanya itu untuk heating atau lem. Jadi pembuatannya itu biasanya kayak lem-lem gitu lah dibuat. Oh, jadi polistirena bisa bukan juga? Bisa. Ini yang multifungsi. Banyak fungsinya. Nah, lalu kelebihannya itu ada reaksi yang langsung cepat. Jadi reaksinya itu cepat
yang terakhir itu ada solusi atau larutan. Nah, dia itu monomer dilarutkan dalam pelarut, misalnya itu ada toluena, terus ada pokoknya banyak lah reaksi-reaksinya itu, dan juga dia pasti ada kelebihannya juga. Kalian tahu nggak kelebihannya? Apa tuh? Kasih tahu ya. Nah, dia itu jadi kelebihannya cocok untuk kontrol viskositas. Jadi bagus lah dia untuk kontrol si viskositas dan si larutnya itu. Nah, baru yang kedua itu ada menghasilkan produknya. Itu dia baru dia kontrol suhu itu juga bagus juga. Terus produknya juga murni dan pasti ada kekurangannya juga, dan kekurangannya itu dia perlu dilakukannya proses pemisahan pelarut. Jadi di prosesnya ini dia harus dipisahkan dulu sama pelarutnya itu. Jadi bisa dibilang ini cukup lama lah ya, karena prosesnya lebih panjang ya. Dan asam molekulnya ini rendah dia, jadi dia rendah dan sangat itu tidak baik juga. Jadi biasa dan sedang menikmati. Selanjutnya itu Jadi kira-kira apa lagi yang mau Linda bahas dari proses? nah kan kalian udah kasih tahu kan dari proses polimerisasi untuk polistirena ini ada 4. Nah, kalian tahu nggak yang paling bagus untuk digunakan tuh bagian mana? Salah satunya. Coba aku tebak ya. bagus. Coba aku tebak. Mungkin solusi. Salah ya. Itu bagus sih, cuman aku di sini ngambilnya itu dia pakai massa atau massa. Oh, coba dijelasin kayak di sini. Ya, Nah, apa tuh? proses yang dipilih itu kan tadi yang udah aku bilang, dia pakai massal. Nah, kenapa? Ya, jadi pada proses ini dia di bahan bakunya ini Sirena. Ya. dia dicampurkan dengan disilator, radikal bebas, dan dilakukan reaksi dalam 2 tahap. Nah, jadi dia tuh ada reaksi juga di prosesnya itu. Di tahap yang satu ada polimerisasi, dan ada yang kedua itu reaktor utamanya. Nah, jadi kita lanjut aja ya ke prosesnya ini. Jadi untuk awalnya itu kita bahan bakunya itu kan ada stirena dan ada isolator. Nah, itu dia digabungkan, lalu dimasukkan ke dalam reaktor pusing. Pencampurannya. Ya, pencampuran sebenarnya. Baru kita masuk ke prapolimerisasi. Nah, apa sih prapolimerisasi itu? Dia itu reaktor awal yang menjalankan si polimerisasi. Jadi sebelum ke reaktor utama, jadi si bahan ini dia di mixing atau dilakukan reaksi di dalam si prapolimerisasinya. Nah, baru setelah itu masuklah dia ke reaktor polimerisasi ini. Tapi atur juga suhunya itu kita jangan lebih atau jangan kurang, rata-rata itu 110 sampai 150 derajat Celcius itulah standar industri. Nah, baru kita masuk ke unit desing. Jadi unit desing ini dia memisahkan si komponen yang sudah tidak digunakan. Jadi pembuangan lah. Jadi itulah yang disebut dengan limbah. Nah, setelah dipisahkan, baru kita masuk ke plating. Nah, plating ini dia si produknya ini yang sudah dipisahkan. Nah, itu dia dilelehkan dan dibentuk. Jadi setelah dilakukan pemisahan yang satunya atau apa gitu ya, dan kita masukkan ke plating untuk diukur atau dibentuk. Nah, setelah itu di drying. Nah, itu dia proses pemiringan. Jadi harus dibentuk atau dapat dikumpulkan. Nah, setelah itu baru deh jadi polistirena peler. Lumayan kompleks juga ya. Iya. Ini yang aku jelasin ini secara singkat aja supaya kalian tahu. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya nanti kita belajar bareng-bareng lagi. The journey begins with polystyrene resin, which is derived from styrene, a liquid hydrocarbon. Styrene itself is a byproduct of petroleum refining. Think of it as the superstar molecule that holds this whole process together. First, styrene undergoes polymerization, a fancy term for a chemical reaction that binds its molecules together to form long chains, creating polystyrene. The result is a rigid plastic that's the backbone of the foam we know and use. Polystyrene resin comes in tiny, bead-like pellets, often shipped to manufacturing facilities where they'll be transformed into the lightweight material we recognize as foam. These pellets are incredibly versatile
and can be processed in different ways depending on the end product, whether it's a disposable coffee cup or a chunk of building insulation. Here's where things start to get interesting. To turn rigid polystyrene into a lightweight foam, manufacturers add an expanding agent. This is typically pentane, a liquid hydrocarbon that evaporates easily. These expanding agents are mixed with the polystyrene pellets during manufacturing. When the pellets are heated, we'll get to that in a moment, the expanding agent turns into gas, puffing up each tiny bead like a balloon. This transformation is what gives Styrofoam its airy, lightweight structure. Without this step, polystyrene would remain dense and heavy, completely useless for its foam applications. Now comes the pre-expansion stage. The polystyrene pellets mixed with expanding agents are fed into a pre-expander machine. This machine uses steam to heat the pellets. As the temperature rises, the pentane trapped inside the beads vaporizes, causing each bead to expand up to 40 times its original size. Imagine popcorn popping, but on a microscopic level. The pellets go from being tiny, dense beads to much larger, air-filled spheres. After pre-expansion, the beads are allowed to cool and stabilize. They're stored in large silos for a period of time, known as aging. This aging process allows the beads to release any remaining pentane and reach a consistent size and density, making them easier to mold later on. Once the pre-expanded beads are ready, it's time to shape them into usable products. This step is called molding, and it's where the Styrofoam takes its final form. The pre-expanded beads are placed into a mold, which could be shaped like a cup, a block, or virtually anything else. Steam is reintroduced to the mold, heating the beads once again. At this stage, something magical happens. The heat causes the beads to expand even further and fuse together. This fusion process is crucial because it creates a solid piece of foam without any adhesives or binders. Essentially, the beads weld themselves together, forming a cohesive and durable product. After molding, the foam is cooled and ejected from the mold, ready for further processing or packaging. Not all Styrofoam is created equal. There are two main types, expanded polystyrene, EPS, and extruded polystyrene, XPS. While they share similar raw materials, the manufacturing processes differ, leading to unique characteristics. EPS is made using the bead expansion method we just described. It's lightweight, cost-effective, and often used in packaging, disposable food containers, and lightweight construction materials. XPS, on the other hand, involves a continuous extrusion process that produces sheets of foam. XPS is denser, more water-resistant, and typically used in insulation and building applications. Let's address the elephant in the room. Styrofoam has a bad reputation when it comes to environmental sustainability. Traditional polystyrene foam is non-biodegradable and can persist in the environment for centuries. Moreover, the production process involves petroleum-based materials and can release harmful gases if not managed properly. However, strides are being made to address these issues. Some manufacturers are exploring alternative blowing agents that are less harmful to the environment. There's also growing interest in recycling polystyrene foam. Although recycling it is challenging due to its lightweight and bulky nature, specialized facilities can compact the foam and reuse it in products like picture frames, crown molding, and even new foam materials. Did you know that Styrofoam is 95% air? That's why it's so lightweight and buoyant. It's also a surprisingly good insulator, which is why it's used in everything from coffee cups to building insulation. Another interesting tidbit: during World War II, polystyrene found its first large-scale use as a substitute for rubber. Its foam form came later, revolutionizing industries like packaging and construction.
As we move towards a more sustainable future, the way we manufacture and use styrofoam is likely to evolve. Research is underway to develop biodegradable versions of polystyrene foam using materials like plant-based resins or fungi. While these alternatives are still in their infancy, they hold promise for reducing the environmental impact of foam products. Nah, setelah itu kan dia udah menghasilkan kan si polistirena ini dalam bentuk pelet dia, dalam bentuk butiran. Pelet itu kayak butiran-butiran gitu Iya. ya? Nah, dan itu bisa digunakan tadi sesuai dengan yang kalian kita jelaskan ya. itu bisa buat mainan, insulator, atau ada mobil, kemasan, pokoknya banyak lah yang bisa digunakan. Tapi dia itu susah juga untuk dilestarikan. Jadi pandai-pandai lah ramah lingkungan kan. Iya. Walaupun banyak kegunaan, pasti ada kekurangannya. Kita pandai-pandai lah untuk memilah-milih lah. Itu sih mantap nggak? Keren sih polistirena. Karena dia gimana ya, semua kehidupan kita ini pakai Iya, polistirena gitu iya. ya. Tanpa kita sadari semuanya mungkin HP ini, laptop Laptop. ini. Ini jangan-jangan polistirena Iya, pikirannya kan. nah, bisa jadi itu dari polistirena. Dan tanpa kita sadari semuanya ini kita tidak luput dari si polistirena. Oh iya, aku tadi ingat sih. Kan tadi Vivi ada bahas PT. Apa tadi Vivi kan? Chandra siapa tadi? PT Chandra kan? Iya, yang di Cilegon. Nah, terus aku kayak kepo gitu kan, kira-kira kalau di pabrik itu polistirena ini termasuk hulu, hilir, atau dia jangan-jangan yang intermediate di tengah-tengah gitu kan? Kita juga perlu tahu kan, karena suatu saat kita bakalan terjun ke pabrik itu langsung. Kita harus tahu dia tuh hulu, hilir, atau intermediate. Jadi dari yang aku baca-baca sih, pengertian dari industri kimia hulu itu atau upstream, dia ini mengolah sumber daya alam langsung itu menjadi bahan kimia dasar. Contohnya itu misalkan bahan bakunya yang umum itu kan minyak bumi, itu bisa kita olah menjadi etilena, propilena, pokoknya yang monomer lah. Nah itu kalau hulu. Terus kalau untuk industri kimia menengah atau intermediate, dia itu mengubah bahan kimia dasar menjadi bahan kimia antara. Contohnya itu kayak resin, surfaktan, pelarut, gitu lah. Terus kimia hilir itu dia menghasilkan produk akhir yang langsung bisa kita pakai. Misalkan kayak tadi lah otomotif, HP, TV gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, polistirena ini hulu, hilir atau intermediate? Oh, sudah. Hilir bisa dipakai. Tapi tergantung PT-nya juga kan. Karena kayak yang dibilang Vivi tadi dia cuma sampai hips doang kan. Belum sampai ya kita pakai langsung. Berarti dia intermediate. Jadi banyak lah ya penggunaannya, ada yang bisa diolah lagi atau bisa yang langsung dipakai atau digunakan untuk kita. Betul. Juga ya polistirena ini. Terus pasti karena dia banyak digunakan, nilai ekonomi dia pasti besar juga kan. Iya. Karena kan semua dunia nih pakai polistirena gitu. Pasti kalau bayangkan berapa nilai ekonominya, permintaan pasarnya, Banyak ya berapa yang diproduksi per tahun itu mungkin bisa berton-ton kan pasti. Iya sih. banyak sih itu. Lagi ya, kita buat makalah juga nanti. Apalagi ya kira-kira? Tadi membahas, ya kita tadi udah bahas aspek ekonomi juga, terus aspek konsep industri juga. Kira-kira apa lagi guys? Oh iya, apa Pit? Faktor itu sangat Karena kan Iya. kalau Kita mau kita, buka pabrik, masa kita nggak tahu yang mempengaruhi apa aja betul. Apa sih tuh? Yang aku baca ya, ini kita secara singkat dulu aja lah ya. Iya. Yang pertama itu ada ketersediaan dan harga bahan baku. Kayak tadi bilang pasar tinggi kan. Ya. Yang kedua kondisi operasi proses. Itu kan dia kan panjang kan prosesnya dialami gitu kan. Iya. Jadi terpengaruh juga. Nah, yang ketiga itu harga lagi dan jenis proses produksinya. Itu sih. Sukses lagi lah yang lagi kan. Oh iya, boleh. Selanjutnya tuh apa lagi kira-kira yang mau dibahas? Nanti kita buat diagram flow juga nggak sih? Boleh sih di makalah, karena kan biar tahu gitu tahap-tahapannya, biar kita ini bisa membayangkan. Iya, betul. Bagaimana sih pembuatan si polistirena ini dari mulai dia yang belum jadi sama sekali menjadi kemasan yang Sampai udah kita bisa gunakan. Iya, barang-barang yang kita pakai gitu. Banyak sih penggunaan dari si polistirena ini. Turunannya juga banyak banget sih. Kita tadi ya yang jadi bilang seperti tips, high impact polystyren,
paraxodit, polistiren, Banyak lah pokoknya. banyak lah pokoknya stirena ini turunannya. Walaupun dia cuma satu produk, tapi banyak kegunaannya. Sangat bermanfaat sekali. Ini kita harus berterima kasih ke peneliti pertama Iya. ya. Yes. Karena kalau dia nggak menemukan polistirena, kita mungkin nggak akan kenal barang-barang yang kita pakai Iya, sekarang. mungkin kita bakal kesulitan kan. Iya. Mungkin kita nggak bakal pakai gelas. atau Betul betul. gimana gitu. Mungkin gelas yang kita pakai bisa bereaksi sama Iya, minuman iya, kita betul. kan, ya jadi Sama berbahaya betul. kan ya. Betul. Oke, kayaknya segitu dulu Boleh. lah ya diskusi kita untuk makalah kita tentang polistirena ini. Jadi sekian diskusi kami mengenai polistirena dan bahan bakunya stirena. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan kami